Halo bro, salam kenal, gue Roni. Baru-baru ini Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman menyampaikan rencana besar. 2,7 juta hektar lahan karet nggak produktif akan diubah jadi kebun sawit. Tujuannya untuk percepatan biodiesel, energi nasional, dan membuka lapangan kerja. Tapi pertanyaannya, bagaimana nasib ratusan ribu petani karet? Bagaimana nasib lingkungan? Dan apakah benar sawit selalu lebih unggul dari karet? Hari ini kita nggak cuma bicara tentang konversi lahan, tapi juga tentang konversi nasib petani. Sawit versus karet, pilihan hidup dan pilihan masa depan. Yuk kita kupas tuntas di video kali ini. Tonton sampai habis biar lo paham nggak cuma emosi. Indonesia adalah raja sawit dunia dan juga termasuk produsen karet terbesar ketiga di dunia. Tapi ironisnya, banyak petani justru hidup dari sisa, bukan dari kejayaan. Sawit lebih dari 16 juta hektar lahan, lebih dari 40% dikelola petani rakyat, sisanya korporasi. Karet lebih dari 3 juta hektar lahan, dan 85% lebih dikelola petani kecil. Dengan rencana konversi dari Kementan, industri karet nasional bisa kehilangan hingga 2 juta hektar lahan. Padahal ini menyangkut ratusan pabrik kram rubber, industri ban, hingga jutaan jiwa yang tergantung dari situ. Apakah sawit benar-benar solusi atau hanya berpindah dari satu masalah ke masalah lain? Sawit petani produktivitasnya bisa 18-25 ton TBS per hektar. Harganya itu 1.500-3.500 per kilogram. Setahun pendapatan kotor bisa 27-87 juta. Karet petani itu 900-2.000 kg latex per tahun. Harganya 9.000-11.500, setahun bisa dapat 9-23 juta. Di atas kertas, sawit memang menjanjikan, tapi jangan lupa modal awal tanam sawit bisa 30-40 juta per hektar, bahkan bisa lebih. Sementara karet lebih murah, sekitar 12-18 juta per hektar. Biaya operasional tahunan sawit bisa 6-12 juta per hektar per tahun, untuk pupuk, panen, juga tenaga kerja. Kalau karet, 3-6 juta per hektar per tahun. Alat sadap, pupuk, juga tenaga kerja. Iklim dan cuaca. El Nino menyebabkan produksi sawit anjlok 10-20%. Karet lebih tahan kering tapi sensitif hujan saat penyadapan. Fluktuasi harga sawit sangat tergantung pada ekspor. Ketika negara-negara seperti India atau Cina ngurangin impor, harga langsung anjlok. Tahun 2020, harga sawit di angka berkisar 2.000-an per kilogram TBS. Tahun 2022 naik 3.000-an per kilogram TBS. Tahun 2024 stabil di 2.000 sampai 3.000-an per kilogram. Bahkan bisa di atas itu, tapi sampai sekarang pun masih fluktuatif, naik turun, banyak sekali sentimen negatifnya. Karet malah sejak 2015 nyaris nggak pernah pulih. Bahkan sempat di bawah 6.000 per kilogram. Sertifikasi dan regulasi. Sawit wajib ISPO tapi hanya 30% petani bisa akses. Karet belum wajib tapi buyer mulai minta traceability. Seorang petani karet di Musi Banyuasin dulu punya 2 hektar karet. Tapi karena harga karet drop terus, tahun 2022 dia alih tanam ke sawit.
Masalahnya, 4 tahun tanpa hasil, hutang nambah, anaknya putus sekolah. Di sisi lain, petani di Rokan Hulu mulai bikin koperasi sawit rakyat. Bangun PKS mini sendiri, potong mata rantai, hasilnya harga TBS lebih adil, petani punya suara. Dan dengan rencana konversi 2,7 juta hektar, petani karet seperti takut lahan mereka yang lebih produktif dianggap tidak produktif. Hanya karena nggak punya dokumen lengkap atau hasil menurun. Padahal solusinya bisa jadi permajaan, bukan penggusuran. Replanting dan regenerasi, sawit lebih dari 2 juta hektar kebun rakyat butuh replanting. Karet nggak ada program replanting nasional. Kalau aja uang konversi sawit digunakan untuk revitalisasi karet dan koperasi petani, mungkin hasilnya jauh lebih adil dan lestari. Teknologi dan inovasi sawit sudah masuk ke drone, aplikasi harga, bahkan blockchain. Karet belum tersentuh teknologi ini. Ini peluang. Diversifikasi, sawit bisa ditumpang sari dengan pinang, jahe, singkong. Karet juga bisa dikombinasi dengan porang, kopi, atau durian. Sawit dan karet bukan cuma soal cuan. Ini soal martabat, keberlanjutan, dan regenerasi. Petani jangan cuma disuruh tanam, panen, dan pasrah. Kita perlu sistem yang bantu petani dari hulu sampai ke hilirnya. Harga yang adil, akses pasar langsung, teknologi tepat guna, dan program regenerasi tani. Karena di tangan para petani inilah masa depan pangan dan energi bangsa dipertaruhkan. Dan mereka butuh lebih dari sekedar janji. Kalau lo petani, tanamkan harapan bukan sekedar tanaman. Kalau lo anak muda, jangan malu turun ke kebun. Disitulah masa depan bisa dibangun. Kalau lo penonton yang peduli, bantu subscribe, like, dan share video ini. Karena edukasi adalah pupuk yang paling murah dan paling berdampak. Komentar juga di bawah, lo setuju nggak lahan karet ganti jadi sawit? Segitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.